Isu hubungan internasional, geopolitik, keamanan, dan pertahanan menjadi bagian dari tema debat calon presiden yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Januari mendatang. Menjelang berlangsungnya debat putaran ketiga itu, Deputi Politik 5.0, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto mengungkapkan pandangan paslon nomor urut 3 terhadap isu-isu tersebut yang nantinya dapat menjadi landasan atas berbagai kebijakan yang diambil jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu. Andi juga membagikan strategi TPN terkait pemetaan kantong-kantong suara di tanah air, serta sistem pengawasan internal untuk pemilu yang jujur dan adil. Ya secara normatif tentunya sangat-sangat mementingkan prinsip dasar dari politik luar negeri kita yang bebas aktif, di mana kita benar-benar harus menjaga posisi bebas kita tidak bisa terseret dalam pertarungan geopolitik. Yang pasti itu harus kembali ke kepentingan nasional kita ya. Nah, kepentingan nasional kita itu dipandu oleh prinsip-prinsip Dasar-Sila, prinsip yang ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang akhirnya menjadi doktrin politik luar negeri bebas aktif. Itu panduan utama untuk kepentingan nasional. Tapi kepentingan nasional ada juga yang bisa terukur ya. Bagaimana pertarungan antara Amerika Serikat dengan China itu tidak mengganggu perdagangan antara kita dengan dunia, bagaimana pertarungan itu tidak mempersulit kita karena terganggunya rantai pasok misalnya, dan juga kita harus memikirkan bagaimana pertarungan itu tidak mengganggu kita ketika kita berusaha untuk meningkatkan arus investasi yang akan membangun industri dan akhirnya menyerap tenaga kerja di Indonesia. Ada beberapa patokan. Ya, pertama patokannya adalah harus ada perencanaan jangka panjang sehingga alokasi anggaran pertahanan dibandingkan dengan PDB itu mencapai titik ideal. Ya, saat ini kita belum ideal, masih di angka 0,78%. Kemudian rata-rata panjang ke 20 tahun terakhir kita malah 0,4%. Kuncinya ada di kemantapan ekonomi makro kita. Pertumbuhan ekonomi 7% menjadi mutlak, dan itu ICOR, efisiensi yang ada di industri kita juga harus bergerak ke arah 4, sehingga produktivitas dari output industrinya berjalan dengan baik. Kalau itu dilakukan, maka belanja pertahanan tidak lagi mengandalkan utang, tidak lagi mengandalkan pinjaman, tapi sudah bisa dirubah menjadi investasi pertahanan dengan mekanisme offset ahli teknologi yang ada di Undang-Undang Industri Pertahanan untuk mendorong kemandirian industri pertahanan. Isu negatif itu ada dua. Pertama, bisa saja blunder dari pihak sendiri atau memang ada serangan. Serangan yang menabrak bisa karakter dari kandidat kami atau program dari kandidat kami. Ya, dengan machine learning yang ada, dengan artificial intelligence yang ada, itu cepat. Cepat untuk ditangkap. Teknologi membantu untuk segera mengenali permainan negatif tersebut. Lalu yang kedua, kayaknya budaya politik masyarakatnya sudah membaik secara signifikan. Lalu yang ketiga, platform-platform media sosialnya sendiri yang kemudian sudah memiliki algoritma yang secara cepat menyapu misalnya hoax, hate speech, ya identiti politik itu langsung bisa dikenali, kemudian disapu, di take down. Indonesia kami bagi menjadi kategori 321 ya.
Kategori 3 itu memang daerah basis, daerah yang hampir pasti kami menang. Kategori 1 daerah lawan yang hampir pasti kami kalah. Lalu selama kampanye ini kami fokus di daerah 2 yang kami sebut daerah tempur. Daerah tempur itu kalau kami masuk dengan cara-cara yang tepat, daerah itu kemungkinan akan bergeser ke 03. Strateginya cuma satu sebetulnya, sebanyak-banyaknya berinteraksi dengan mereka ya, dalam berbagai cara ya. Cara tercepat tentunya memakai platform media ya, berinteraksi dengan anak muda dan juga bisa menangkap kebutuhan real mereka ya, kebutuhan real yang berkaitan dengan pekerjaan, kebutuhan real yang berkaitan dengan transportasi ya, terutama transportasi publik, kekhawatiran tentang nanti tempat tinggal misalnya ketika mereka sudah bekerja, sudah berkeluarga, atau tentang ide mereka tentang bagaimana ruang digital itu dimanfaatkan. Apa yang terjadi di Boyolali yang menunjukkan bagaimana emosi masih bisa terpantik secara cepat ya di tangan aparat, sehingga sesuatu yang mestinya dilakukan di dalam koridor hukum terus kemudian menjadi penganiayaan, persekusi yang tidak bisa ditolerir. Dan yang kami ingatkan adalah aparat itu pengayom masyarakat, jaga netralitas, tidak boleh berpolitik praktis, selalu andalkan koridor hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Di Deputi 22E ya, di Kedeputian Hukum kami, Baktodung Mulya Lubis, itu setiap hari selalu mengumpulkan laporan-laporan tentang netralitas ya. Setiap hari memunculkan laporan-laporan tentang anomali-anomali demokrasi di daerah-daerah. Itu terus-menerus kami kumpulkan, kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu dengan harapan agar nanti menjelang 21 Januari kampanye terbuka zonasi dilakukan, maka kualitas pelaksanaan pemilunya akan semakin baik untuk mencegah gesekan yang tidak perlu, dan ada pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya kualitas demokrasi dan netralitas aparat.